Kita akan membahas tentang kompetensi dasar menyangkut tentang operasi pada himpunan. Kita akan membahas tentang operasi pada dua himpunan, dan biasanya dikatakan ini adalah operasi biner namanya ya. Nah, pada operasi biner ini biasanya kita akan menemukan dua himpunan yang ada irisannya. Yang pertama ada irisannya, yang kedua ada gabungannya, ada komplement dan ada selisih. Nah, untuk hal-hal yang baru bagi kalian ini kita akan bahas lebih dalam lagi nanti pada pembelajaran kita. Oke, Ananda silakan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada irisan ini biasa disebut juga dengan intersection. Intersection itu pengertiannya adalah misalkan ada himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang tidak kosong, ya. Ada syarat khusus dulu sebelumnya. Nah, maka untuk A irisan B, ya, yang seperti U terbalik itu kita baca dengan irisan, ya. Himpunan A diiris dengan himpunan B adalah X anggota himpunan A dan X juga anggota himpunan B. Nah, di mana irisan itu biasanya diwakili dengan kalimat dan, ya, dengan kata dan, bukan. Nah, sehingga dalam notasi himpunan nanti akan kita temukan X, di mana X elemen anggota himpunan A dan X elemen itu artinya anggota, ya, anggota himpunan B. Dia masuk anggota himpunan A juga dan juga masuk himpunan B. Nah, boleh seperti gambar ini. Kalian perhatikan dua buah kurva A berarti ini semua yang di dalam kurva A itu adalah anggota himpunan A. Semua yang ada di dalam kurva B itu adalah himpunan B. Sehingga nampak di sini ada yang berwarna pink di sini. Ini adalah merupakan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Artinya dalam daerah ini, ya, daerah yang pink ini, dia itu adalah anggota A dan juga anggota B. Nah, ingat Anda dalam penulisan diagram Van akan nampak adanya himpunan semesta di sini. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu tentang gabungan atau union. Pengertiannya adalah misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong. Nah, ini juga sebagai syarat khusus dulu berlaku A gabung B. Gabung dinotasikan seperti U, ya, seperti U besar, ya. Nah, ada himpunan A union atau gabungan dengan himpunan B adalah X, ya. X anggota himpunan A atau, nah, biasanya gabungan diidentikan dengan kata atau X anggota himpunan B. Sehingga secara notasi matematikanya dikatakan X di mana X anggota himpunan A atau X elemen atau anggota daripada himpunan B. Oke, kita masuk pada contoh soal, ya. Kalian akan temukan tentang gabungan dan irisan pada tabel bawah ini. Nah, nomor 1, ini punya himpunan di mana himpunan semestanya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ini semestanya. Artinya apa? Si semesta dia akan memenuhi kotak persegi kita ini. Persegi ini akan dipenuhi oleh semesta. Nah, di dalam semesta ternyata ada himpunan A, di mana himpunan A dia akan mengisi kurva A nanti, ya, yang mana anggota-anggotanya adalah A, B, C. Nah, ini dia A, B, C. Nah, berarti ini adalah anggota himpunan A. Nah, kurva B diisi oleh anggota himpunan B. Ada D, ada E, ada F. Sementara itu semesta kita, ya, ini baru sampai F. Semesta kita sampai G sampai H. Ada G dan H. Nah, maka berarti G dan H tidak masuk dalam kurva A dan juga tidak masuk dalam kurva B. Nah, maka dikatakan ini adalah dua himpunan yang saling asing atau saling lepas, ya.
A saling asing dengan B. Bisa dipahami? Nah, karena memang ternampak di sini mereka tidak punya hubungan apa-apa, walaupun masih di dalam satu diagram dan semesta yang sama. Oke? Nah, nanti kita akan bahas tentang irisan ya. Bagaimana irisan antara A dan B di sini? Kalau mereka saling lepas, berarti mereka tidak ada. Seperti mana pengertian kita tadi. Irisan itu artinya adalah si X itu adalah anggota dari A, dan ya, irisan itu dan ya, dan si X itu adalah anggota dari B. Ternyata nggak ada. Nggak ada di sini yang X-nya itu anggota A dan juga anggota B. Tidak ada. Maka dibuatlah dia himpunan kosong. Ya, tahu nol di dalamnya. Oke, kita lanjut untuk gabungan. Untuk gabungan artinya apa? Mereka digabungkan antara A dan B. Maka gabungan antara A dan B itu adalah A, B, C, D, dan F. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, diagram Venn Omi ini mempunyai semesternya itu dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anggota semesta. Berarti dia memasuki pada persegi ini. Nah, tetapi di sini ada himpunan A yang anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan B ada 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 3 anggota yang mereka itu ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Nah, cara membuat himpunan binirnya seperti ini. Membuat diagram Venn-nya seperti ini. Artinya apa? Si 3, 4, 5 mereka itu merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Sehingga ada irisan atau anggota bersama, anggota yang dimiliki berdua. Ya, yaitu 3, 4, dan 5 itu punya si A ya, punya si B ya juga. Bisa dipahami mana itu irisan? Nah, bagaimana kalau gabungan? Kalau gabungan berarti semuanya masuk. Nah, masuk semuanya nak? Iya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya masuk. Nah, semua anggota A dan B, tetapi tidak dimasukkan 2 kali. Masukkan 1 kali saja. Walaupun tadinya si 3, 4, 5 itu ada di A dan juga ada di B. Ya, kita hanya menuliskan himpunan 1 kali. Oke, kita lanjut pada bentuk yang ketiga. Si nomor 3 ini punya semesta yaitu A, B, C, D, E. Nah, sementara himpunan A-nya itu A, B, C. Himpunan B-nya A, B, C, D, E. Nah, ini dikatakan himpunan A, himpunan bahagian dari B. Mana himpunan bagian dari B? Artinya apa? Kita lihat di sini. Anggota si A ini, A, B, C, ternyata dia ada di dalam himpunan B. A, B, C, D, E. Nah, berarti apa? Si A itu himpunan A ada di dalam himpunan B. Nah, kalau diiris artinya apa? Yang di sini yang punya si A iya dan juga punya si B iya adalah A, B, C. Kalau digabungkan A, B, C, D, E. Bisa dipahami? Nah, ini yang dikatakan dengan A, himpunan bahagian dari B. Nah, untuk bentuk yang keempat, semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Sementara si A, anggota himpunannya itu 1, 2, 3, 4. Himpunan B ternyata juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dikatakan A sama dengan B. Ya, kita sudah pelajari pada pertemuan sebelum ini apa itu dua himpunan yang dikatakan sama, ya Nanda. Nah, nampak di sini betul-betul sama anggota himpunannya. Nah, artinya apa? Kalau mereka diiris, A irisan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, artinya apa? Himpunan A sama dengan himpunan B. Oke. Nah, bagaimana kalau dia digabungkan?
digabungkan, himpunan A digabung dengan B, anggotanya tetap A 1, 2, 3, 4. Ya, makanya A sama dengan B. Oke, bisa dipahami Nanda? Nama tentang irisan dan gabungan. Ini baru 2 operasi biner yang kita temukan. Nah, kita akan lanjutkan lagi pada operasi berikutnya, yaitu tentang komplement. Ya, komplement. Nah, katanya semua anggota himpunan semesta yang tidak berada di dalam A, itulah dia yang dikatakan dengan komplement. Atau secara notasi, komplement itu, misalkan ada suatu himpunan A, berarti A komplement itu adalah X, di mana X itu adalah anggota semesta. Ingat, dia anggota semesta. Tetapi si X bukan anggota A. Nah, coba kalian perhatikan diagram Venn yang di bawah ini. Semesta itu adalah semua yang ada di dalam kotak. Artinya, ya, ada A komplement. Itu adalah anggota daripada semesta. Tetapi yang menjadi A komplement itu, andaikan ada sebuah A, himpunan A. Nah, ini himpunan A nih ya, yang bulat satu nih himpunan A. Yang mana yang bukan anggota himpunan A? Nah, itulah dia secara bahasa Indonesianya komplement itu artinya mana dia yang bukan anggota A mana? Tapi dia anggota semesta. Nah, itu dia. Yang di luar daripada A, itu yang dikatakan dengan A komplement. Nah, nih, yang kuning ini adalah A komplement semuanya. Ya, A komplement yang bukan anggota A. Nah, itu dia. Dalam bahasa kita bisa kalian pahami, A komplement artinya yang bukan anggota A, tetapi dia anggota semesta. Oke, kita lanjut yang keempat, operasi selisih. Selisih dinotasikan dengan tanda kurang. Misalkan, selisih A dan B dinotasikan dengan A dikurang B. Itu X, di mana X elemen daripada A. Dan, ada kata dan di sini. X bukan anggota B. Nah, kalau ada kata dan berarti ada irisan. Ya, nah, coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini. A dikurang B artinya X itu adalah anggota daripada kurva A. Tetapi katanya dia bukan anggota B. Nah, di sini lihat pada kurva B ada pula anggota A. Nah, ternyata si B diambilnya punya dia. Nah, tinggallah si punya A saja. Nah, itu berarti A kurang B adalah dia anggota A, tetapi bukan anggota B. Nah, itu dia secara bahasanya kita. Tapi kalau bersama matematikanya ini dia X, di mana X anggota si A, anggota himpunan A, dan X bukan anggota himpunan B. Nah, itu dikatakan dengan selisih A dan B. Bagaimana kalau di sebaliknya? B dikurang A, apakah sama? Jelas berbeda. Perhatikan, secara notasi tadi A dikurang B dikurang A artinya berarti X, di mana X anggota daripada si B, dan X bukan anggota A. Nah, ini dia gambarnya Nanda. Ini A dikurang B, ini B dikurang A. Yang diarsir inilah dia anggota B dikurang A. Nah, dia anggota B, tetapi dia bukan anggota A. Ya, yang diarsir ini adalah anggota B dikurang A. Kalau ini A dikurang B. Oke, Nanda, kita lanjutkan. Kalian perhatikan tabel berikut. Bagaimana pula bentuk-bentuk himpunan? Kalau himpunan dia saling asing, saling lepas tadi. Ada bentuk pertama yaitu semesta dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Himpunan A isinya ada A, B, C. Himpunan B isinya D, E, F. Kalau mereka saling lepas, manakah yang dikatakan dengan A komplement? A komplement di sini, ya,
semua yang berada di luar kurva A, tetapi dia anggota semesta. Anggota A hanya A, B, C. Sementara semesta kita A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti yang bukan anggota A itu adalah D, E, F, G, H. Ya. Nah, sini ada yang kelupaan nih. Ini kelupaan membuat B komplement. Nah, kalian bisa perhatikan mana dia si B. Nah, ini dia si B. Semua yang ada dalam kurva B itu adalah anggota himpunan B. Berarti anggota himpunan B adalah D, E, F. Nah, yang bukan anggota B mana? Tapi dia anggota semesta. Nah, berarti ini dia. Yang bukan anggota B tetapi ada pada semesta adalah A, B, C, G, H. Oke. Nah, bagaimana pula untuk selisih? Apa selisih A dengan B? Nah, tadi dikatakan kalau selisih itu dia anggota. Kalau A dikurang B artinya A dia anggota A tetapi bukan anggota B. Nah, di sini dalam anggota A ini apakah ada yang juga anggota B? Nggak ada, ya. Mereka saling lepas. Berarti yang kita masukkan hanyalah anggota A. Maka A dikurang B sama dengan A, B, C. Nah, ini sama dengan A. Nah, bagaimana pula dengan B? Apakah ada B dikurang A? Bagaimana pula kalau dia yang dinyatakan adalah B dikurang A? B dikurang A, secara pengertian dikatakan dia anggota B tetapi bukan anggota A. Nah, karena mereka tidak punya hubungan karena mereka saling asing atau saling lepas, maka B dikurang A isinya adalah D, E, F. Ya, D, E, F. Oke. Bagaimana pula untuk bentuk yang ketiga? A dan B berpotongan. Ya. Semesta mereka adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara himpunan A adalah isinya anggotanya adalah 1, 4, 6, 7. Yang anggota B isinya adalah 2, 4, 5, 6. Maaf ada yang keliru di sini. Nah, kita masuk saja untuk contoh yang ketiga dulu. Ya, nanti diperbaiki. Kayaknya ada yang salah di sini. Tapi untuk komplement sudah betul ya, menurut gambar. A komplement. Coba kalian perhatikan saja gambar. Di gambar ini yang merupakan bukan himpunan A mana? A komplement berarti 5, 6, 7, 8. Yang B komplement mana? Yang di luar dari anggota B mana? 1, 2, 3, 8. Nah, bagaimana pula kalau untuk kurang? A dikurang B. A dikurang B, apa definisinya? A dikurang B artinya adalah X itu anggota A. Nah, berarti ini dia anggota A. Tetapi bukan anggota B. Masuk C4, nak? Tidak. Karena B itu adalah anggota B. Anggota B, C4. Maka yang tersisa adalah anggota A yang tersisa adalah 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan untuk B dikurang A. Sekarang perhatikan gambar saja dulu. B dikurang A, 5, 6, 7, 4 adalah anggota himpunan B. Tetapi di sini ada pula yang anggota A. Nah, kalau B dikurang A, berarti yang tersisa nanti adalah 5, 6, 7. Oke. Maaf Anda. Nah, nampak di sini bahwasanya beda antara A dikurang B dengan B dikurang A jelas sekali kalau mereka adalah himpunan yang saling berpotongan. Ya, kalau mereka saling berpotongan akan nampak jelas A dikurang B itu beda dengan B dikurang A. Nah, kita lanjut pada bentuk yang berikutnya yaitu nomor 3. Di sini ada himpunan diagram Venn dengan semestanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara himpunan A adalah 1, 2. Ini dia. Nah, himpunan B isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Yang hijau.
Ya. Nah, ternyata si A berada di dalam B. Si A berada di dalam B. Nah, untuk mencari A komplement yang bukan anggota A tetapi dia ada dalam semesta, berarti ada 3 anggota lagi. Ada 3, 4, dan 5. Ya, di luar daripada kurva A. Nah, bagaimana kalau yang bukan anggota himpunan B? Artinya, siapa saja anggota yang bukan atau yang tidak berada di dalam kurva B. Ya, berarti yang berada di luar kurva B yaitu tinggal 5 anggota semesta. Nah, bisa dipahami Anda untuk B komplement dari gambar ini? Nah, kita lanjut untuk A dikurang B. A dikurang B. Tadi pengertian A dikurang B artinya apa? Dia adalah anggota A, ya, X di mana X elemen A, tetapi X bukan elemen B. Ya. Nah, artinya dia tidak masuk. Sementara di sini, ya, si A itu sendiri ada di dalam B. Ya. Berarti di sini A dikurang B itu sama dengan himpunan kosong. Nah, bagaimana kalau B dikurang A? Ya, berarti dia B dikurang A itu adalah X, di mana X itu anggota B, tetapi bukan anggota A. Nah, berarti kalau bukan anggota A, berarti tidak masuk yang isi ini. Tidak masuk yang ini. Ya, berarti yang tinggal adalah 3 dan 4. Nah, ini dikatakan karena ini adalah himpunan yang saling subset, ya, saling himpunan berbahagian. Nah, sudah kita pelajari kemarin kan bentuknya. Nah, untuk selanjutnya adalah bentuk yang keempat, himpunan yang sama. Himpunan A sama dengan himpunan B. Ya kan? Himpunan A sama dengan himpunan B. Sementara semestanya masih ada satu himpunan lagi, ada satu anggota yang tertinggal di luar. Nah, bagaimana kalau untuk mencari A komplement? Karena A sama dengan B, berarti komplemennya tinggal satu ini saja. Ya. Dia berada di luar, yang di luar daripada kurva A. Dan ini juga sekaligus adalah kurva B. Ya, berarti 5 dikatakan adalah anggota himpunan A komplement. Dan juga anggota himpunan B komplement. Ya, tahu bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Oke, untuk pengurangan atau selisih A dikurang B, karena di sini mereka sama, ya, si A sama dengan si B, berarti X itu kalau dia A kurang B berarti X itu anggota A tetapi bukan anggota B, sementara dia sama dengan si B, maka dia adalah sama. B dikurang A dengan A dikurang B, hasilnya adalah himpunan kosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.